Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andrian Ramadan dan Ibu Anita Anggraini karena telah mengizinkan saya untuk memaparkan tentang sistem tubuh manusia pada kesempatan kali ini, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas dari evaluasi akhir praktikum anatomi fisiologi pada manusia. Jadi, pada tubuh manusia ini, setiap sistem organ tubuh manusia memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, anatomi tubuh ini tersusun dalam beberapa bagian. Jadi, pada tubuh manusia ini disusun atas 13 sistem tubuh manusia. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah sistem rangka. Pembagian dalam sistem rangka ini, jadi sistem rangka ini tersusun dari 206 buah tulang yang dihubungkan dengan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Jadi berikut merupakan keterangan tulang-tulang yang menyusun tulang rangka manusia. Jadi tubuh manusia ini disusun oleh 8 buah tulang di kepala, 25 buah tulang di kerangka dada, 14 buah tulang di wajah, 26 buah tulang di pinggul, 6 buah tulang di telinga, 64 buah tulang di lengan, 1 buah tulang di lidah, dan 62 tulang di kaki. Fungsi dari sistem rangka ini yaitu untuk bergerak, tempat melekatnya otot-otot, melindungi organ-organ dalam, dan serta untuk menopang dan memberikan bentuk pada tubuh manusia ini. Nah, tubuh kita ini dibentuk oleh tulang kan. Lalu yang kedua yaitu adalah sistem otot. Nah, sistem otot ini terdiri dari 600 otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Otot ini juga berada pada anatomi tubuh manusia yang paling belakang. Nah, berikut ini merupakan 3 jenis otot yang ada pada manusia. Yang pertama, otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan dalam organ pencernaan, dan terakhir yaitu otot jantung yang ditemukan di dalam jantung. Lalu sistem yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini memiliki 3 fungsi, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih untuk melawan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh, mempertahankan homeostatis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal tubuh. Nah, lalu yang keempat ini yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini melibatkan organ-organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Nah, jadi saluran pencernaan ini dimulai dari organ yang ada di mulut, menjalan ke usus besar, dan di akhir dari sistem pencernaan yaitu menghasilkan urin dan feses yang dibuang melalui anus. Nah, fungsi dari sistem pencernaan ini untuk memproses makanan. Jadi makanan yang kita makan diproses untuk menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan lalu diserap. Jadi zat-zat gizi yang kita butuhkan itu diserap oleh tubuh, oleh usus kan, lalu selesainya dikeluarkan melalui anus menjadi bentuk feses. Lalu yang kelima adalah sistem endokrin. Sistem endokrin ini terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Nah, kelenjar tersebut yaitu adalah hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau yang biasa kita sebut dengan gonad. Nah, pankreas tersebut ini bekerja sesuai dengan rangsang yang diterima. Nah, sistem saraf pusat dan reseptor kimiawi dalam darah dan hormon yang diisi oleh kelenjar lain. Nah, yang keenam ini merupakan sistem syaraf. Nah, sistem syaraf ini memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan mengirimkan serta memproses informasi dalam otak dan syaraf. Sistem syaraf manusia ini terdiri dari syaraf pusat dan syaraf tepi. Syaraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan syaraf tepi ini terdiri dari syaraf otonom dan syaraf somatis. Lalu yang ketujuh adalah sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh, serta produk limbah lainnya yang dapat mematikan bila ditumpuk dalam tubuh. Nah, terdapat 3 bagian dari sistem pernapasan utama. Yang pertama, saluran napas. Saluran napas ini berfungsi untuk membawa udara melewati hidung menuju ke paru-paru. Nah, saluran napas ini terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Lalu yang kedua yaitu paru-paru. Fungsinya itu untuk pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida yang keluar dari tubuh.
Lalu yang ketiganya adalah otot respirasi, termasuk diafragma dan otot interkostal yang bekerja sama memompa dan mendorong udara masuk ataupun ke dalam tubuh saat bernapas. Lalu yang kedelapan ini adalah sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ini berfungsi untuk pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen yang mengancam tubuh gitu. Yang kemungkinan sangat-sangat berbahaya bagi tubuh, mengancam tubuh. Nah, getah bening, limpa, sumsum tulang belakang, limfosit, leukosit, dan termasuk sel B dan sel T, timos, dan leukosit ini termasuk ke dalam sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kesembilan ini yaitu sistem limfatik. Sistem limfatik ini merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Sistem limfatik ini terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Tugas utamanya ini adalah membuat dan menyalurkan getah bening yang dapat membantu tubuh melawan infeksi yang ingin menyerang. Selain itu, sistem limfatik juga membantu membuat cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Nah, yang terakhir yang ini adalah sistem ekskresi. Nah, yang selanjutnya adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sistem ekskresi ini hanya terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Organ hati berfungsi untuk mengeluarkan empedu, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, serta paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Lalu selanjutnya itu sistem urinaria. Sistem urinaria ini atau sistem perkemihan ini juga termasuk dalam sistem ekskresi. Akan tetapi sistem urinari ini hanya terdiri dari ginjal, ureter, dan uretra, kandung kemih juga. Nah, si ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah, untuk membuang limbah dan menghasilkan kencing gitu, atau urin. Nah, ureter atau kandung kemih ini dan uretra sama-sama membentuk sebuah saluran kemih yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, lalu kemudian melepaskannya saat buang air kecil. Nah, selain menyaring dan menghilangkan limbah dari tubuh, sistem urinari ini juga mempertahankan homeostatis air, ion, pH, dan tekanan darah, kalsium, serta sel darah merah yang ada dalam tubuh. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia ini terdiri dari jenis seperti yang kita ketahui, yaitu wanita dan pria. Jadi sudah kita ketahui kan ya. Nah, kedua sistem tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi wanita ini terdiri dari ovarium, telur, rahim, vagina, vulva, kelenjar susu, dan payudara. Nah, lalu sedangkan reproduksi laki-laki ini mencakup skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. Lalu yang terakhir merupakan sistem indera. Nah, sistem indera ini berfungsi untuk penerima rangsang yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi panca indera memiliki tugasnya masing-masing, yaitu yang pertama itu adalah indera penglihatan dengan menggunakan mata, indera pendengaran dengan menggunakan telinga, indera penciuman dengan menggunakan hidung, indera peraba menggunakan kulit, dan terakhir indera pengenca menggunakan lidah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.